Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Ini Bu Nindya bikinnya video itu malam ya. Oke, untuk materi pertama di kelas 10 matematika adalah eksponen atau perpangkatan. Untuk minggu pertama, pertemuan pertama kemarin kita sudah mengulang mengenai operasi bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi yang dipelajari di kelas 10. Oke, untuk materi pertama yaitu eksponen atau perpangkatan. Nah, apa itu eksponen dan bagaimana bentuk eksponen tersebut? Nah, eksponen atau pangkat itu terdiri dari bilangan pokok dan pangkat. Pangkat ini ya, ya. Perhatikan contoh berikut. 2/1. Nah, ini dibaca 2/1. Dari bilangan eksponen di atas, 2 adalah bilangan pokok dan 1 adalah bilangan pangkat. Kalau 3, ini 2, dibaca 3/2. Sama 3-nya adalah bilangan pokok dan 2-nya adalah bilangan pangkat. Nah, apa dari sini kita cuma membahas terkait cara bacanya dulu ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, lalu apa sih arti 3/2 dan 2/3 nyatakan dalam bentuk berulang? Nah, maksudnya pangkat tadi, ya langsung ke contoh aja ya, 3/2 itu adalah sama dengan 3 kali 3. Nah, 3-nya di sini ada 2, tergantung dari jumlah pangkatnya ini. Nah, 3/2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Ini namanya bentuk perkalian berulang. Nah, lanjut ke nomor 2, 2/3. Jadi 2-nya kita kalikan 2 sebanyak dari jumlah pangkatnya adalah 3, yaitu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian nomor 3, min 7/4. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini nilai bilangan pokoknya itu adalah negatif ya. Bisa negatif, bisa nanti pecahan. Oke, negatif 7/4 sama dengan negatif 7-nya kita kalikan negatif 7 sebanyak 4 kali. Kemudian nomor 4 juga sama, min 5/3, min 5-nya kita kalikan dengan min 5 sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir contohnya, ini contoh juga ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini itu bisa pecahan. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan setengah kali setengah. Oke, itu artinya 3/2. Jadi kalau misalnya nanti ada 10/2, artinya adalah 10 kali 10. 2 kali ya. Oke, nah nanti yang dipelajari untuk perpangkatan ini apa? Nanti yang kita pelajari adalah terkait sifat-sifat perpangkatannya. Nah, maksudnya gimana? Oke, kita lanjut aja. Jika pangkatnya itu adalah bilangan negatif dan 0. Contoh, ini ada sifat yang pertama. Ada A pangkat min M. Pangkatnya min M, bilangan pokoknya A. Nah, ini itu sama dengan 1 per A pangkat M. Berubah ya. Yang awalnya negatif jadi positif. Oke, di sini kemudian kita langsung ke contoh. Misal, ada 3 pangkat min 4. Nah, bagaimana caranya biar ini tuh bisa positif, jadi sama dengan pakai sifat yang ini, jadi sama dengan 1 per 3/4. Itu 1 sama dengan 1 per 81. Kemudian sifat yang kedua adalah jika suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ini selalu. Contoh, 2/0 itu 1. Dan 5/0 sama dengan 1.
1/100 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu adalah sama dengan 1. Oke, kita lanjut kalau pangkatnya itu bilangan positif. Kita ke sifat nomor 3. Di sini ada A pangkat M kali A pangkat N, nanti adalah sama dengan A pangkatnya ditambah. Ya. Syaratnya ini harus sama dulu ini. Bilangan A sama A-nya harus sama, maka nanti pangkatnya bisa ditambah. Tapi nanti kalau misalnya bilangannya tidak sama gimana? Kalau bilangannya ini nanti berbeda atau tidak sama, jadi kita tidak bisa gunakan sifat ini. Kita ke contoh sampingnya. Ada perhitungan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Oke, kita gunakan sifat yang tadi, maka sama dengan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4. Sama dengan 2 pangkat 7. Jadi pangkatnya ditambah. Oke, selanjutnya. Di sini ada 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 kali 5 pangkat min 1. Sama dengan, kita jumlah semua ya, pangkatnya menjadi 5 pangkat 2 tambah 3 tambah min 1. Maka menjadi 5 pangkat 4. Nah, kemudian contoh yang terakhir, nah misalnya ini ada ini ya. 2 A pangkat 3 B pangkat 2 kali 3 A pangkat 2 B pangkat min 1. Nah, ini cara mengalikannya gimana? Oke, dari sifat ini, yang paling utama, yang paling jelas kan ada ini, bilangan pokoknya itu harus sama dulu. Oke. Jadi yang kita kalikan itu yang bilangannya, bilangan pokoknya sama. Oke, ini di sini ada 2. Di sini ada 2 dan yang dikalikan dengan 3. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 3. Kemudian dikalikan A pangkat 3 kali A pangkat 2. Nih ya, A pangkat 3 kali B pangkat 2 kali B pangkat min 1. Nih. Jadi tidak bisa misalnya langsung A pangkat 3 ditambah 2 tambah itu ya nggak bisa ya. Jadi harus kalau A ya dengan yang A, B dengan B, kalau cuma bilangan bulat kayak gini ya dengan bilangan bulat. Jadi kita kalikan 2 kali 3, 6. A pangkat 3 kali A pangkat 2 itu A pangkat 3 tambah 2. Pangkatnya ditambah menjadi A pangkat 5. Kemudian B 2 ditambah min 1. Itu min 1. Jadi hasilnya adalah 6 A pangkat 5 B pangkat min 1. Oke, kita ke sifat selanjutnya. Kalau tadi adalah perkalian, sekarang adalah pembagian. Meskipun ini biasanya kita temui di bilangan pecahan ya, tapi ini artinya kita pembagian. Jadi ada A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti menjadi A pangkat M min N, dikurangi. Kalau perkalian tadi ditambah pangkatnya, kalau pembagian, nanti pangkatnya adalah dikurangi. Oke, contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 5, menjadi 2 pangkat min 2. Itu ya yang membedakan ya. Kalau dikalikan ditambah, kalau dibagi dikurangi. Terus sifat selanjutnya, di sini ada contoh A pangkat M pangkat N, ada 2 pangkat. Nah, nanti ini, kalau bentuknya seperti ini, nanti menjadi A pangkat M kali N. Jadi ini pangkatnya dikalikan. Beda ya dengan yang tadi ya, kalau misalnya ada 2 bilangan, A sama A gini, dikalikan nanti pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi, tapi kalau bentuknya seperti ini, nanti pangkatnya dikalikan. Contoh, 3 pangkat 5 masih dipangkatkan 2, maka menjadi 3 pangkat 5 kali 2, sama dengan 3 pangkat 10, seperti itu. Jadi kalau ini dikalikan ditambah, dibagi dikurangi, kalau yang bentuknya seperti ini, nanti pangkatnya dikalikan.
Oke, kita ke kalau pangkatnya itu bentuknya pecahan. Tadi kan udah yang negatif, 0, positif. Nah, sekarang kalau pangkatnya pecahan gimana? Oke, ada satu sifat di sini, ada A pangkat M per N. Kayak gini ya. Maka sama aja dengan A pangkat 1 per N kali M. Nah, ini kan kalau dikalikan menjadi M per N ya. Oke, contoh. 5 pangkat 3 per 2 sama dengan 5 pangkat setengah pangkat 3. Ini 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2-nya didapat dari mana? 2 pangkat 2-nya didapat dari 4. 4 itu kan kalau bilangan pangkat ya, bilangan kuadrat. Jadi 4 ini kita ubah menjadi 2 kuadrat, 2 pangkat 2. Terus masih kita pangkatkan 3 per 2. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 per 2. Oke, 2-nya ini bisa coret sama dengan 2 pangkat 3. Oke, jadi untuk menggunakan yang sifat ini masih berhubungan dengan yang ini ya. Masih berhubungan dengan sifat yang sebelumnya. Oke, kemudian yang 27 juga sama. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 masih dipangkatkan tadi sepertiga menjadi 3 pangkat 3 kali sepertiga sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Atau kita tulis dengan 3. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk bentuk eksponen atau perpangkatan. Nanti apabila ada yang ditanyakan, kita bahas di kelas besok nih. Mohon untuk apabila belum jelas ditanyakan di kelas besok, dan besok Ibu akan memberikan sejenis challenge untuk satu kelas ya. Nanti Ibu minta untuk menyusun sebuah puzzle. Oke, tapi nanti ada kaitannya dengan bilangan perpangkatan. Jadi nanti apabila ada yang masih mau ada yang bingung, bisa ditanyakan di kelas. Itu ya. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.